Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adi Krisna Muhammad dari kelas A1 dengan NIM 211F10032. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang film Tarzan Par untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar dengan dosen pembimbing yaitu Bu Renala Tama Kismawati, SPD MPD. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki yang mengalami kelainan disleksia. Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Karena kelainan itu, maka anak-anak ini tidak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 SD. Akibat keadaannya, anak tersebut sering dimarahi guru dan orang tuanya karena dinilai malas belajar. Langsung saja pada rangkuman ceritanya. Nah, film yang berjudul Tarzan Par dalam bahasa Indonesia yang berarti seperti bintang-bintang di langit. Nah, dalam film tersebut terdapat satu tokoh utama yang bernama Ihsan Nankisore Awasthi. Nah, Ihsan adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang membenci sekolah dan pembelajaran. Dia merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru dan teman-teman sekelasnya. Imajinasi, kreatif, dan bakatnya dalam seni dan lukisan sering diabaikan atau tidak diperhatikan. Dia mempunyai ayah bernama Nankisore Aswati. Beliau adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi, dan ibunya yang bernama Maya Aswati. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mendidik Ihsan. Selain itu, orang tua Ihsan juga mempunyai satu kakak laki-laki bernama Yohan Nankisore Awasthi. Dia adalah murid teladan dan atlet. Di sekolah pertamanya, Ihsan sering dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Begitupun di akademiknya, Ihsan kesulitan dalam membaca maupun menulis. Padahal semua teman-temannya di sekelasnya itu sudah pandai membaca. Nah, Ihsan juga kesulitan dalam membedakan huruf atau mengenal huruf. Misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Ihsan juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Ihsan juga sering menulis huruf secara terbalik sehingga membuat orang-orang yang membaca tulisannya kebingungan. Karena kurangnya Ihsan tersebut, dia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya, Ihsan menjadi langgaran hukuman dari guru-guru dan kepala sekolah. Ihsan kerap dibully oleh teman-temannya sehingga dia tidak betah bersekolah. Dan pada suatu siang, teman-temannya bertengkar dengan Ihsan. Ihsan ternyata tidak terima dan menggigit salah satu anak yang membulinya. Namun, orang tua Ihsan juga mengerti akan kelebihan Ihsan dan memindahkan Ihsan ke sekolah lain. Tujuannya untuk memiliki kurikulum lebih disiplin seperti asrama. Nah, setelah Ihsan dikirimkan. Nah, setelah Ihsan dipindahkan ke dalam asrama, Ihsan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini menjadi pemurung akibat tertekan dan jauh dari keluarganya di sekolah itu. Di sana, ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Meskipun berteman dengan Rajan Damuranda, seorang anak laki-laki cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas. Sekolah berasrama lebih kasar dari sekolah sebelumnya dan mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Ihsan pun berpikir untuk bunuh diri. Dia memanjat pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dan menyelamatkannya. Kondisi Ihsan berubah ketika seorang guru seniman. Nah, kondisi Ihsan yang awalnya pemurung akibat tertekan dan depresi berubah ketika seorang guru seni baru, yaitu Ram Sankar Nikum. Dia adalah seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah Tulips untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan bergabung dengan sekolah tersebut.
Nah, gaya mengajar yang dilakukan oleh Nikum sangat berbeda dari guru-guru pendahulunya yang tegas dan kasar. Nah, dia pun dengan cepat mengamati ketidakbahagiaan dan partisipasi apatis Ihsan di dalam kegiatan kelas. Nah, walau dicap sebagai murid yang bodoh, Ihsan sangat walau dicap sebagai murid yang bodoh, Ihsan sangat pandai menggambar dan melukis. Nah, bahkan buku-buku sekolahnya pun penuh dengan gambar-gambar hasil karyanya sendiri. Kelebihan Ihsan ini diketahui oleh Ram Shankar Nikum, yaitu guru kesenian pengganti di sekolahnya yang baru. Dia meninjau karya Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan disleksia, yaitu suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Bersama guru Ram, Ihsan berusaha belajar dengan kesukaan dan kemampuannya. Suatu hari guru Ihsan ini yang bernama Nikum berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi orang tua Ihsan, di mana dia terkejut menemukan minat tersembunyi Ihsan dalam seni setelah menemukan beberapa gambarnya. Dia bertanya pada Nankisore mengapa dia mengirim putranya ke sekolah berasrama dan menunjukkan buku catatan putra kepada Maya untuk menganalisis perjuangannya. Saat mendengar penjelasan dari ibu Ihsan, Nikum merasa sangat kesal. Dia menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan yang parah dalam memahami huruf dan kata-kata mereka disleksia. Karena Ihsan itu termasuk penyakit disleksia. Orang tuanya yang tidak menerima akan penjelasan Nikum menolak disleksia tersebut. Ayah dari Ihsan, yaitu yang bernama Nankisore, menamakannya sebagai keterbelakangan mental, menolaknya sebagai alasan belaka untuk kemalasan. Frustasi dengan penjelasannya yang kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan, Nikum pun pergi. Nankisore akhirnya merasa bersalah atas penganiayaannya kepada Ihsan. Nikum kembali dan kemudian mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkenal yang menderita disleksia. Setelah itu dia menghibur Ihsan dengan mengatakan kepadanya bagaimana dia bisa berjuang sebagai seorang anak juga dengan menghadapi masalah serupa. Nikum kemudian mengunjungi kepala sekolah dan mendapatkan izinnya untuk menjadi guru Ihsan. Dalam perawatan bertahap, ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia. Ihsan segera mengembangkan minat dan dalam studinya dan akhirnya nilainya meningkat. Menjelang akhir tahun ajaran, Nikum mengikut kontes seni and craft yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa. Kontes tersebut dinilai oleh seniman Lalita Lazmi. Setelah Ihsan mengikuti kontes tersebut, dia dinyatakan sebagai pemenang dengan gaya kreatifnya yang mencolok, dan gurunya Nikum dinyatakan sebagai runner up yang melukis potret Ihsan. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap sekolah. Tentunya Ihsan dan Nikum sangat senang akan hal itu. Ketika orang tua Ihsan bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah mereka, tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dalam dirinya. Diatasi dengan emosi, Nankisore berterima kasih kepada Nikum. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan berlari menuju gurunya, yaitu Nikum, yang memberinya pelukan dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Setelah kita mendengarkan bagaimana cerita dari film Tarzan, mari kita ambil pesan moral yang ada dalam film tersebut. Yaitu yang pertama, film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa, dengan kelebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Seharusnya orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anak serta mengarahkan mereka untuk
mengembangkan bakatnya. Film ini sukses membuat jutaan penonton terharu dengan perjuangan keras Ihsan dan gurunya dalam menemukan kelebihan di balik kekurangannya. Mungkin teman-teman ingin tahu atau bertanya-tanya, apa sih penyakit disleksia itu? Nah, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan disleksia. Nah, tetapi kondisi ini juga terkait dengan kelainan genetik ya, seperti turun-menurun yang bisa mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Nah, sejumlah faktor yang diduga bisa memicu adanya kelainan genetik tersebut adalah yang pertama yaitu riwayat disleksia, gangguan belajar lain pada keluarga. Yang kedua, kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Itu bisa jadi pemicu tentang disleksia. Nah, kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan rendah itu juga bisa menjadi tanda-tanda penyakit disleksia ini. Yang nomor 3 adalah paparan nikotin, alkohol, nafsa atau infeksi pada masa kehamilan. Nah, ya selanjutnya adalah gejala disleksia. Itu tanda-tanda pada orang yang biasa memiliki kelainan disleksia. Nah, disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung pada usia dan tingkat keparahannya. Pada balita, gejala dapat sulit dikenali. Nah, tetapi setelah anak mencapai usia sekolah seperti 6 tahun ke atas, gejalanya itu akan mulai terlihat terutama saat anak belajar membaca. Gejala yang muncul dapat terbagi menjadi dua berdasarkan waktu dan kemunculannya. Yakni yang pertama, gejala disleksia pada anak. Yang pertama yaitu lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Nomor 2, perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak dengan anak seusianya. Sering menulis terbalik, misalnya menulis pet, dan saat diminta menulis tip. Anak disleksia ini sulit dalam membedakan huruf tentunya saat menulis, misalnya D dengan B atau P dengan Q. Jadi anak-anak disleksia itu sulit membedakan angka huruf-huruf tersebut. Selain keluhan di atas, anak dengan kelainan disleksia dapat mengalami kesulitan dalam sejumlah aktivitas berikut yang berupa memproses dan memahami apa yang didengar, menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, mengeja, membaca, menulis, dan berhitung, mengingat huruf, angka, dan warna, mengucapkan kata yang tidak umum, dan juga memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. Disleksia tidak hanya pada anak-anak, tetapi penyakit disleksia bisa pada remaja dan orang dewasa. Pada remaja dan orang dewasa, disleksia dapat menyebabkan penderitanya sering salah mengucapkan nama atau kata dan kesulitan dalam membaca atau menulis. Oleh sebab itu, penderita disleksia ini cenderung menghindari aktivitas membaca dan menulis. Disleksia juga dapat menyebabkan penderitanya kesulitan dalam mengeja, memahami lelucon atau ungkapan kata yang memiliki makna lain atau idiom seperti kambing hitam dan lain-lain. Disleksia juga dapat menyebabkan penderita kesulitan dengan menyimpulkan suatu cerita, mempelajari bahasa asing, mengingat sesuatu, dan berhitung. Jika ada yang termasuk dalam ciri-ciri yang baru saya sebutkan tadi, saya bertanya, kapan harus ke dokter untuk memeriksa penyakit disleksia ini? Jawabannya yaitu setelah dilakukan konsultasi ke dokter. Jika perkembangan kemampuan membaca dan menulis anak tersebut terlihat lambat, atau anak memperlihatkan gejala disleksia, atau anak memperhatikan gejala disleksia seperti yang telah disebutkan di atas, jika tidak segera ditangani, maka kesulitan membaca yang ia alami dapat berlangsung hingga dewasa.
Jika sudah pergi ke dokter, kita biasanya mendiagnosis penyakit disleksia. Untuk mendiagnosis disleksia, dokter akan terlebih dahulu menyingkirkan kemungkinan gangguan untuk membaca disebabkan oleh kondisi lain. Nah, dokter juga dapat memberi rujukan ke psikolog anak, dokter anak, ahli tumbuh kembang anak, dan atau terapis bicara jika dibutuhkan. Nah, selanjutnya tentang penanganan orang yang terkena disleksia. Yang pertama adalah membaca dengan suara keras di hadapan anak, ya, memberi semangat pada anak agar berani membaca, bekerja sama dengan guru di sekolah, berbicara dengan anak tentang kondisinya, ya, membatasi anak tersebut menonton TV, bergabung dengan support group. Sekian penjelasan dari saya tentang anak yang menderita disleksia yang dicontohkan dalam film Tarzan Par. Sekian dari saya. Jika ada salah katanya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.